Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk mendengarkan dengan sesama Allah Hasanah dari Kiai Haji Nasir. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis-sabr. Pada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, Mohon sampai duduk dia dibagi. nafsu berpikir, terutama pada Fadilatul Ustaz Al-Mukarram, guru kita bersama Pak Ustaz Dede Hidayat. Mata'allah bikuli hayatin syaitan. Mudah-mudahan kita akan guru kita dan guru-guru yang hadir yang tidak bisa Al-Fatih disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sahabat Al-Fatih. Kepada mereka semua mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan pada jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak-bapak serta ibu-ibu yang insyaallah mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah, dalam cucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada segenap panitia Maulid dan kepada segenap donatur yang ikut andil di dalam pelaksanaan Maulid ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah selamatkan badannya, serta Allah berikan selalu dalam taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mempertemukan kita pada malam ini di dalam kudrat dan iradatnya. Allah berikan kesempatan kita pada malam yang mulia ini dengan anugerah dan keutamaannya. Allah luangkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan niat salihah, niat yang baik, sampai ke tempat yang mulia ini diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khairul jazaa, dan Allah jadikan itu sebagai simpanan buat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah wa syukurillah Allah jadikan kita selalu umatnya, yang Allah berikan berbagai macam keistimewaan dan khasais. Allah berikan kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menyebut, selalu berterima kasih, selalu merindukan dan mencintai akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah barang tentu laulahu, seandainya bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita akan seperti umat-umat yang lain yang tatkala melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada mereka azab. Allah berikan kepada mereka daripada siksaannya, agar mereka mengetahui bahwasanya semua yang Allah berikan harus disyukuri, harus dijaga. Sehingga dengan inilah kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita mengagungkan, kita menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bagi minta maaf karena pada saat ini mungkin Al-Fadhil lebih dulu dari guru kita yang ada, bukan karena lancang, bukan karena dalil adab kurang ajar terhadap guru, terhadap para masyayikh, tapi insyaallah mudah-mudahan ini bisa dimaklumi adanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat hamba-Nya yang hina di hadapan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, kita datang ke tempat ini sudah barang tentu tidak lain karena cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kita datang ke tempat ini sudah barang tentu karena kita ingin mendengarkan akan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini sudah barang tentu karena kita ingin dekat dengan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama telah mengatakan man qasada maulidan buri'a fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, seorang ulama, barang siapa yang bermaksud bertujuan ke suatu tempat yang di situ dibacakan maulid, kelahiran, sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdah min riyadil jinan, maka sungguh dia telah menuju ke tempat daripada tempat surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, kata ulama, bagaimana tidak? Bagaimana tidak dikatakan mereka menuju rawdatul jinan, rawdatul jannah? Sebab tidaklah mereka hadir di tempat tersebut kecuali karena mahabbah di Rasulullah, karena cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena rindunya ingin mendengarkan akan riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih merindukan mendengarkan riwayat Rasulullah daripada setiap hari kita dibosankan dengan berita-berita yang sungguh tidak masuk akal, yang wallahu a'lam akan ada dan tidaknya. Namun dengan berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semangat kita di dalam menambah keimanan kita kepada Allah, semangat kita di dalam menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terus bertambah dan bertambah, sehingga rasa cinta kita ini benar-benar ada di dalam hati, di dalam sanubari kita. Apa itu mahabbah? Kata ulama, al-mahabbah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya cinta adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbah dawanu dzikrul mahbub. Al-mahabbah asyauq ila al-mahbub. Yang namanya cinta itu selalu mengingat
Ini kecintaan kita harus benar-benar kita pupuk. Kecintaan kita harus benar-benar kita tanamkan. Bagaimana caranya? Hidupkan di rumah kita, di dalam hati kita akan kesunahan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hidupkan ajaran Rasulullah. Hidupkan kesunahan baginda Rasulullah SAW di dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam kehidupan keseharian kita, agar rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW itu benar-benar tumbuh, benar-benar ada, benar-benar berkembang dan terus bertambah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Sebab kenapa dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta uhibba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Ingat akan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus kita camkan untuk kita mengukur sudah sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Tidaklah sempurna imannya seorang mukmin sampai aku dijadikan olehnya orang yang paling dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia semua. Ya Allah, benar kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada orang lain. Benar cinta kita melebihi kecintaan daripada anak kita. Benarkah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah melebihi daripada cinta kita kepada orang yang kita cintai? Nah, ini bagaimana kita bisa melihat, kita bisa tahu cinta kita itu sudah tinggi kalau kesunahan baginda Rasulullah saja tidak kita hidupkan di dalam diri kita. Kita sholat, tapi hanya sholat fardu saja yang kita lakukan. Adapun kesunahan-kesunahannya kita tinggalkan. Kita berwudu, tapi hanya yang wajibnya saja kita basuh, sedangkan kesunahan-kesunahannya tidak kita hidupkan. Kita makan, tapi hanya untuk mencapai kenyangnya saja kita makan, sementara ajaran baginda Rasulullah SAW tidak kita amalkan. Apa makna mahabbah? Apa yang dimaksud dengan mahabbah? Cinta di situ, di dalam hati kita. Mana cinta kita kepada baginda Rasulullah? Mana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kesunahannya saja tidak kita hidupkan, kalau sholat sunnahnya saja tidak kita laksanakan, kalau anjurannya saja sudah kita tinggalkan, kita masuk masjid, ya Pak, Bu, kita masuk masjid. Kira-kira kalau kita masuk masjid, ya setiap kali kita masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid apa enggak? Kita sholat tahiyatul masjid apa enggak? Kalau emang nggak sempat sholat tahiyatul masjid, baca ganti dengan al-baqiyatus shalat shalihat. Ganti dengan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kalau memang tidak bisa, ini bukti kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya masih jauh kalau kita dibandingkan dengan orang dulu, kecintaan kita ya tidak sama dengan mereka, jauh sekali. Baina sama wa sumur, jaraknya bedanya antara langit dengan sumur, bukan bumi tapi dengan sumur, masih ke dalam lagi kecintaan kita. Tidak seperti mereka. Lihat Sayyidina Khalid bin Ma'dan, di mana setiap hari sebelum tidur ia menyebut nama Rasulullah SAW.
ia menyebut para sahabat, ia menyebut keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai beliau terlelap di akhir daripada ucapannya ia mengatakan hum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi wa ta'ala syauqi ilaihim fa'ajil rabbi qadir yubdi ilaih. Kata Sayyidina Khalid bin Ma'dan, saking cintanya kepada baginda Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan ini adalah kecintaan yang tulus, kecintaan yang benar-benar mencapai kepada derajat mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan hum asri wa fasri, setelah menyebutkan nama Rasulullah, menyebutkan nama keluarganya, menyebutkan para sahabatnya, ia mengatakan mereka adalah para pecintaku, wa ilaihim yahinnu qalbi, kepada mereka hatiku ini merintih, wa ta'ala syauqi ilaihim, wahai aduhai sungguh lama rasa cintaku ini kepadaku, sungguh telah lama rasa cintaku ini kepada mereka. Fa'ajil rabbi qabdi ilaik, ya Rabb, percepatlah aku menghadapmu ya Rabb. Kenapa? Mau cepat-cepat mati, mau cepat-cepat meninggalkan dunia agar bertemu dengan kekasih-kekasih. Ini cinta yang benar-benar dikatakan mahabbah, cinta yang benar-benar terus. Kita lihat para sahabat, bagaimana cintanya mereka yang harus kita jadikan pelajaran. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun baginda Rasulullah ada di situ, dalam keadaan bagaimanapun di situ hadir Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan apapun, sehingga pada suatu saat pernah beliau karena saking laparnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang pada saat itu sedang bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpamitan minta izin kepada Rasul, kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta izin sebentar mau pulang ya Rasulullah. Diizinkan oleh baginda Rasulullah pulang. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Dia pulang karena sudah tidak tahan lapar perutnya, sakit perutnya. Akhirnya diberikan hidayah oleh Rasulnya, diberikan hidayah oleh keluarga. Namun tatkala dia mengingat suapan pertama daripada makanan tersebut, dia pun langsung kepada Rasulullah. Ia pun langsung